Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pengajian kemarin tentang perbedaan antara menerima sedekah secara diam-diam, sirri, ataukah lebih baik menerima secara terang-terangan. Ulama berbeda pendapat tentang hukumnya menerima sedekah. Apakah lebih bagus diam-diam atau terang-terangan? Masing-masing mempunyai keunggulan. Kemarin kita sudah membahas tentang 5 keunggulan faedah menerima sedekah secara diam-diam. Sekarang kita masuk pada faedah yang keempat tentang menerima secara terang-terangan. Artinya masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Nanti pada akhirnya Imam Ghazali akan menjelaskan bahwa memang antara menerima secara terang-terangan atau diam-diam ini ada kelebihan dan kekurangan. Maka melihat kondisi objektif satu orang berbeda dengan yang lain. Ar-rabi'u, yang keempat, anna fi izharil ahdi. Oh, bukan itu ya. Arabi yang mana? Arabi annal idhara iqamatun li sunnati syukri. Itu ya. Jadi yang keempat dari masalah izhar ya. Ini bab zakat, rukun ibadat. Arabi annal idhara iqamatun li sunnati syukri. Bahwasannya apabila seseorang menerima sedekah secara terang-terangan, itu menunjukkan tentang sunnahnya bersyukur. Waqad qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, adapun atas nikmat Tuhanmu hendaklah kamu ceritakan. Jadi tahadus bin ni'mah ini berbeda dengan riya ya. Tahadus bin ni'mah ini memang murni menunjukkan bahwa nikmat Allah itu sedemikian sehingga sebagai dorongan untuk bersyukur. Wal kitmanu kufranun ni'mah. Sedangkan menyembunyikan, tidak menampakkan sedekah dalam menerima, maksudnya itu kufranun nikmah, seakan-akan itu mengkufuri nikmat. Wa qad dhammallahu ta'ala man katama ma atahu Allahu azza wa jal. Allah mencela orang yang menyimpan sesuatu yang telah diberikan Allah. Dalam satu ayat lain, wa qaranahu bil bukhli, dan Allah menggandengkan, menyembunyikan izhar ya, menyembunyikan, tidak menampakkan pemberian itu, digandengkan sama buruknya dengan sifat bakhil. Di mana Allah berfirman, qala ta'ala alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Mereka orang-orang yang bakhil dan menyuruh orang menjadi bakhil. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan mereka menyimpan apa yang telah Allah berikan dari anugerah Allah kepada mereka. Jadi ini sudut pandang yang dari pihak yang mengatakan menampakkan penerimaan zakat itu lebih baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza an'amallahu ala abdin ni'matan ahabba an tura alaih. Rasul mengatakan apabila Allah beri nikmat pada seorang hamba, maka Allah suka kalau nikmat itu ditampakkan oleh dia. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Wa ata rajulun ba'dal arifina syai'an fis sirri. Ada satu kasus seseorang memberikan sedekah pada ba'dul arifin. Ba'dul arifin ini sebagian orang arif, wali lah kalau. Syai'an cuci-cuci fis sirri, di dalam waktu
rahasia. Ada orang kiai ulama diberi sesuatu diam-diam tidak mau. Farafa'a bihi yadahu. Dia mengangkat tangannya. Ada dia tidak mau diberi secara diam-diam. Wa qala hadza minad dunya. Ini sedekah, ini bagian dari dunia. Wal alaniyatu fiha afdal. Maka terang-terangan urusan dunia ini lebih baik, lebih transparan. Wasirru fi umuril akhirati afdal. Tapi kalau urusan akhirat itu lebih baik sirri. Walidzalika qala ba'duhum, karena itu sebagian ulama mengatakan idza u'tita fil mala'i fakhudh thumma rdud fis sirri. Kalau kamu diberi di depan orang, terimalah. Tapi kemudian kembalikan lagi secara diam-diam. Jadi ini berbeda dengan yang kemarin ya. Kemarin ulama segolongan yang tidak mau diberi di depan orang. Tapi ini ada lagi yang justru mau kalau diberi di depan orang, tapi diam-diam dikembalikan ya. Ya mungkin ini seperti guru saya Kiai Idris dulu, menerima zakat tapi diam-diam dikembalikan, diberikan pada orang maksudnya, tidak diambil. Wa syukru mahzuzun alaih. Syukur itu sesuatu yang dianjurkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tidak syukur pada manusia, dia tidak bersyukur pada Allah ya. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Wa syukru qaimun maqamal mukafaah. Berterima kasih, bersyukur itu sebagai ganti dari membalas, mukafaah. Hatta qala sallallahu alaihi wasallam, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Nabi mengatakan apabila kamu diberi seseorang kebaikan, siapa orang memberi kamu kebaikan apapun, fakafi'uh, maka hendaknya kamu membalas ya. Jadi jangan suka diberi orang. Kalau kita diberi, ya berusaha memberi ya. Hendaknya kita mengimbangi orang lain ya. Kalau kamu ditolong, tolonglah ya. Fa ilam tastati'u. Kalau kamu enggak mampu, memang enggak ada. Fa asnau alaihi bihi khairan. Kalau kamu tidak mampu, maka berilah pujian yang baik. Jadi kamu diberi orang uang, pujilah dia, terima kasih, semoga kamu sehat, semoga begini, kamu baik sekali dan seterusnya. Berilah pujian kepada orang yang memberi kamu sesuatu. Kalau kamu tidak bisa membalas, berilah dia pujian ya. Senangkan dia ya. Wad'u lahu, dan doakan dia. Hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuh. Doakan dia yang sedemikian banyak ya, sehingga kamu meyakinkan dia sudah senang dengan doa yang kamu berikan sebagai imbalannya. Jadi kalau kamu diberi orang, itu ojo menengair. Minimal ucapkan terima kasih ya. Budaya terima kasih itu budaya yang tinggi ya. Makanya jangan sampai kamu kalau diberi, diam aja, ucapkan terima kasih, doakan dia. Kalau bisa balas ya, berilah dia ya. Ini adat yang bagus ya, saling memberi ya. Walamma qalatil muhajiruna fi syukri. Ketika orang-orang muhajirun berkata tentang rasa terima kasih, karena orang muhajirun ini kan orang yang pendatang. Sahabat Nabi datang dari Mekah hijrah ke Madinah, disebut dengan kaum muhajirin. Orang-orang muhajirin ini sangat senang sekali karena dia sudah dibantu sedemikian rupa oleh kaum Ansor ya. Kaum penduduk lokal yang menyambut sedemikian baik. Sampai orang-orang Mekah ini kikuk nggak enak gitu. Ya Rasulullah,
Dia berkata pada Nabi, "Ya Rasulullah, ma ra'ayna khairan min qaumin nazalna indahum." Dia mengatakan tidak ada orang yang lebih baik dari kaum Ansor yang kita ada di sini ini. Ini makhluk terbaik di dunia. Qasamunal amwal, mereka mau berbagi harta dengan kita. Jadi orang Ansor Medina itu saking baiknya bersedia bagi harta. Jadi kaum muhajirin ini diberi separuh rumahnya, separuh kebunnya, ya. Sedemikian baik memberinya itu sampai separuh harta, sehingga mereka merasa malu, nggak bisa membalas itu. Hatta khifna ayyadhabu bil ajri kulli, sehingga kita ini takut jangan-jangan pahala ini diambil semua sama orang Ansor ini. Orang Medina ini terlalu baik. Kita datang nggak bawa apa-apa, dikasih rumah, dikasih kebun, dikasih ini. Mereka ini baik sekali. Jangan-jangan pahala ini dihabiskan oleh mereka. Jadi iri terhadap kebaikan orang Ansor, orang Medina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, kalla, tidak begitu ya. Mereka memang baik, tapi masing-masing tetap dapat pahala. Ma syakartum lahum wa asnaitum bihi alaihim. Apa yang kamu puji-pujikan bagi dia, yang kamu terima kasih pada dia, itu sudah menjadi balasan bagi mereka. Huwa mukafaah, itu sudah membalas ya. Jadi kalau tidak bisa membayar kita ini hutang budi uang, ya gantilah dengan doa, dengan pujian ya. Itu sudah mukafaah ya, membalas dengan yang seimbang ya. Fal'an, maka sekarang kesimpulannya menurut Imam Ghazali, idza arafta hadhil ma'ani, kalau kamu sudah tahu arti-arti ini. Kemarin kan Imam Ghazali sudah menjelaskan 5 keuntungan menerima sedekah secara diam-diam. Ini yang di sini Imam Ghazali menjelaskan 4 hal tentang keuntungan menerima sedekah secara terang-terangan. Nah, sekarang fal'an, oke, sudah paham. Idza arafta hadhil ma'ani, kalau kamu sudah mengerti arti masing-masing dari 2 hal ini, fa'lam annama nukila min ikhtilafin nasi fihi laisa ikhtilafan fil mas'alah. Sesungguhnya perbedaan ulama tentang masalah mana lebih baik menerima diam-diam atau terang-terangan itu bukan soal perbedaan dalam pertanyaan, bal huwa ikhtilafun hal. Tapi yang berbeda itu adalah kondisinya ya. Jadi kalau pertanyaannya ini bukan beda, maksudnya situasinya yang beda. Jadi kalau situasi begini jawabnya ini, kalau situasi ini jawabnya ini. Jadi ini tidak bertantangan gitu. Fakasful begitu an hadza, penjelasannya begini ya, supaya jelas, tutupnya sudah terbuka. Anna la nahkumu hukman batan, kita tidak memberi hukum yang saklek, harus A, harus B. Kita tidak mengatakan begitu. Bi annal ikhfa afdal fi kulli hal awil idhar afdal. Saya, kata Imam Ghazali, tidak mengatakan sirri lebih baik atau idhar lebih baik. Tapi bal yakhtalifu dzalika bi ikhtilafin niyat. Tapi jawabannya itu berbeda melihat niatnya. Wa tahtalifun niyat bi ikhtilafil ahwali wal ashkhas. Niatnya berbeda antara kondisi dan orangnya ya. Jadi situasi kondisinya ini beda. Fayambaghi ayyakunal mukhlisu muraqiban li nafsihi. Orang yang ikhlas hendaknya melakukan introspeksi diri sendiri. Hatta la yatadalla bihablil ghurur, supaya dia tidak tertarik pada bujukan setan. Wala
apa itu pembawaan hawa nafsu ya, wa makri syaiton dan tipu daya setan. Wal makru wal khida'u aghlabu fi ma'anil ikhfa minhu fil idhar ma'anna lahu dakhlan min kulli wahidin minhuma. Tipu daya ya, tipu daya setan ya, trik-intriknya setan ini itu seringkali ada dalam ikhfa, rumongso itu lah, dibanding dengan idhar. Meskipun masing-masing dari dua-duanya itu ada pintu masuknya setan. Artinya orang ikhfa itu ya belum tentu ikhlas, orang yang idhar juga belum tentu riya. Masing-masing lihat kondisinya. Fa amma madkhulul khida' fil israr, misalnya Imam Ghazali menjelaskan tipu daya setan kalau dalam israr, menerima secara diam-diam. Famin mailit tab'i ilaihi lima fihi min hifdzil jah wal manzilah. Orang secara naluri memang lebih senang menerima diam-diam karena gengsi terjaga. Kalau dikasih uang diam-diam kan nggak jatuh gengsi. Nah, sehingga bisa jadi niatnya tidak ibadah, tapi niatnya menjaga gengsi. Ya, di sini ada pintu masuk. Wa suqudil qadri min a'yunin nas, takut jatuh pangkatnya di depan orang lain. Wa nadhil khalqi ilaihi bainil irtida' isdira', dan supaya tidak dipandang rendah oleh orang lain. Nah, ini kan tujuan-tujuan yang nafsu. Dia memang sirri tapi ada kemauan-kemauan yang tersembunyi. Wa ilal mu'ti bi'ainil mun'im al-muhsin ilaihi, dan juga kalau dia terima secara diam-diam itu kan menjadi melihat memberi itu dengan penuh kehormatan karena dianggap dialah yang menolong. Fahadha huwa da'ud dafin. Kalau ini yang ada di hati orang itu, ini penyakit tersembunyi. Wa yastakinnu bin fin nafsi, ini bersembunyi dalam hawa nafsu. Wa syaitanu biwasitatihi yudhiru ma'aniyal khair. Setan bermain di situ seakan-akan tujuannya baik, tetapi sebetulnya ada nafsunya. Hatta yata'allala bil ma'anil khamsah alladzi dzakarnaha, sehingga setan ini menjelaskan seakan-akan ini memenuhi kriteria 5 hal yang kemarin sudah dijelaskan. Tapi sesungguhnya dia tidak karena itu, sesungguhnya dia karena gengsi saja. Makanya belum tentu menerima secara diam-diam mesti baik. Karena apa? Bisa jadi dia karena nafsunya yang meminta seperti itu. Nah, ini sesuatu yang tersembunyi, ad-dafin, tersembunyi ya. Wa mi'yaru kulli dzalika wa mahikhu amrun wahid. Kok bulat? Enggak bulat ini. Timbangannya ini satu ya, ukurannya satu ya, faktor penggeraknya satu. Wa huwa ayyakuna ta'allumuhu binkishafi ahdhihi lis-sadaqah kata'allumihi binkisafi sadaqatin akhadha ba'dhu nudharaihi wa amthalihi. Ukurannya begini, Imam Ghazali ini kan dokter hati. Kalau kamu bingung maksudnya gimana ya, satu sisi ada yang mengatakan menerima baik diam-diam, satu sisi mengatakan baik terang-terangan. Ukurannya begini, kalau kamu ya merasa terbukanya pemberian, artinya kamu orang tahu kamu menerima sesuatu, itu kamu merasa sakit. Sebagaimana kalau kamu tahu ternyata orang lain juga nerima seperti itu, wah ternyata dia juga nerima saya. Kalau masih ada iri kepada orang yang begini ya, fa innau in kana yabghi syiatan nas anil ghibah wal hasad wa su'idzan aw yattaqi indaka sitri aw i'anat mudi al israr aw siyanat ilmi an ibdal fa kullu dzalika mimma yahsul bin kisafi sadaqat akhi. Maksudnya
apabila kamu bermaksud ya, fa ingkana yabghi, apabila orang yang menerima zakat ini ada tujuan sianatan nafsi, untuk menjaga diri, anil ghibah, supaya tidak dirasani orang, wal hasadi, atau supaya tidak diiri orang lain, wasu'idzon, supaya tidak ada suudzon ya, au yattaqi intihakat sitri, atau dia menjaga supaya tidak jatuh kehormatannya, au i'anatal mu'ti alal israr, atau tujuannya itu menolong orang yang memberi supaya tidak tampak, au siyanatal ilmi anil ibtidal, atau menjaga ilmu dari kehinaan. Karena kan ahli ilmu, tokoh masyarakat ini kan harus dihargai. Kalau dia nerima dari seseorang di depan umum, gengsinya kan jatuh. Faqulu dzalika mimma yakhsulu bin kisafi sadaqati akhi. Itu semua terjadi apabila orang lain sedekahnya juga ditampakkan. Fa in kana inkisafu amri athqala alaihi min inkisafi amri ghairihi, kalau dia merasa terbukanya rahasia dia menerima itu lebih berat daripada kamu bisa membuka rahasia orang lain tentang sedekah itu juga, fataqdirul hadar min hadhil ma'ani aghalitu wa abatilu mim makri syaitan wa khidaihi. Maka kalau begini caranya, kalau tujuannya itu masih ada iren-irenan dengan orang lain, maka ini tujuannya salah. Artinya menyembunyikan menerima sedekah dengan maksud-maksud tertentu karena persaingan-persaingan seperti itu salah, itu tipuan setan. Fa inna idlalal ilmi mahdzurun min haitsu innahu ilmun. Merendahkan ilmu itu tidak boleh dari segi menjaga kehormatan ilmu. La min haitsu ilmu zawidin au ilmu amrin, bukan berarti supaya tidak diketahui satu orang atau satu orang yang lain. Jadi kalau kamu tidak ingin diketahui itu supaya orang lain nggak dapat bagian seperti kamu, lah itu berarti kamu kan ada hasudnya sama orang, nah gitu loh. Wal ghibatu mahdzuratun min haitsu anha tu'ridu li gharadin masun. Menggunjing itu tidak boleh dari arah merusak kehormatan yang disembunyikan. Menggunjing itu kan sesuatu rahasia orang dibuka. La min haitsu innaha tu'ridu li irdi zaidin ala khusus. Bukan hanya tujuan membuka rahasia satu orang tertentu, tapi siapapun. Wa man ahsana mulahadzata misli hadza rubbama ya'juzu syaitanu anhu. Orang yang mengerti uraian ini, maka dia tidak mudah ditipu setan. Wa illa, tapi kalau tidak, kalau dia tidak bisa ngerayai hatinya sendiri bahwa tujuan dia ini benar enggak gitu. Fala yazalu katsirul amal qalilal hadz. Kalau tidak begitu, maka dia itu amalnya sia-sia, pahalanya sedikit gitu. Walaupun sudah dirahasiakan, menerima secara rahasia baik, tapi kalau tujuannya itu untuk trik hasud duniawi, maka tidak ada artinya. Wa amma janibul idhar, adapun dari sisi kalau idhar, maksudnya apabila orang menampakkan dia telah diberi sesuatu, diketokno, di syuting pun, famailu tabi ilaihi min haitsu innahu tatyibun liqalbil mu'ti. Ini ada satu sisi menyenangkan orang yang memberi. Kan orang yang memberi itu bangga, sumbangan di syuting ya. Walaupun itu tujuan mungkin tidak mesti benar, tapi kita dengan menerima depan umum itu yang memberi kan bangga sekali ya. Si anu nyumbang pondok, dia kan bangga. Wastihsatun lahu ala mislihi. Ini juga bisa mendorong orang lain untuk menirukan. Wa idharu inda ghairi annahu minal mubalighina fi syukri hatta yarghabu fi ikrami wa tafaqqudi. Menampakkan pemberian seseorang ya, kita terima secara terbuka, itu termasuk bersyukur yang lebih dalam ya.
sehingga kita ini menjadi menghargai pemberinya itu gitu. Tetapi ini bisa berbahaya. Karena apa? Cenderung menjadi mengkultuskan satu orang karena pemberiannya. Wa hadza da'un dafinun fil batin. Nah, kalau sudah sampai seperti ini bahaya juga. Nah. Wasyaitanu la yaqdiru 'alal mutadayyini bi alla yurawwij 'alaihi hadzal khabas fi ma'radis sunnah. Setan tidak bisa menggoda seorang santri mutadayyin, orang beragama, kecuali dengan cara menipu dia sesuatu jelek dikelihatankan baik. Karena kalau kelihatan jelek orang nggak akan mau. Tapi kalau kelihatannya baik, nah seakan-akan dia menjadi senang gitu. Ini kan tipuan setan. Wa yaqulu lahu asyukru minan ni'mah. Setan bisa mengatakan pada dia, oh begini aja diterima di depan umum, itu sebagian syukur, ini sebagian dari sunnah. Wal ikhfa'u minar riya, kalau kita tidak tampakkan itu nanti malah riya. Nah ini kan setan menggoda supaya dia menjadi riya sebetulnya. Wa yurid alaihi al-ma'aniya alladzi dzakarnaha. Kemudian setan menunjukkan pada kamu 4 makna yang tadi disebutkan dalam bab sebelum ini. Seakan-akan tujuannya itu baik, sesuai 4 kriteria yang kemarin sudah diterangkan Imam Ghazali. Liyahmilahu alal idhar, supaya orang ini kemudian lebih senang menampak-nampakkan serah terima sedekah. Wa qasdul batin ma dzakarna. Tapi tujuan yang esensi itu ya keinginan untuk dipuji-puji itu. Nah, kalau seperti ini menjadi jelek gitu. Jadi Imam Ghazali sedang mengajarkan pada kita masing-masing ini sebetulnya baik. Menerima secara diam-diam ada 5 faedah, menerima terang-terangan ada 4 faedah. Tetapi banyak orang yang tertipu, seakan-akan tujuan baik, tapi di hatinya sebetulnya niatnya itu tidak ikhlas, pameran atau hasud atau riya gitu. Wa mi'yaru dzalika wa muhiqqu, timbangannya bagaimana timbangannya? Ukurannya standarnya begini. Ayyanzura ila maili nafsihi ila syukri haitsu la yantahil khabar ila al-mu'ti wala ila man yarghabu fi ata'i. Ukurannya adalah bagaimana orang itu menilai hatinya. Apakah kalau dia berterima kasih sekiranya pemberi itu nggak dengar ya, atau orang yang akan memberi itu nggak dengar, itu ada efeknya apa tidak gitu. Wa baina yaday jama'atin yakrahuna izharal atiyati wa yarghabuna fi ikhfa'iha. Dan bagaimana dia menimbang kalau pemberian itu di depan orang yang orang semua itu tidak suka ya. Seandainya kita terima itu di depan lawan politik, kamu mau nggak nerima itu ya? Kalau memang kamu masih ada tujuan-tujuan menyenangkan orang, menghindari orang, berarti kamu tidak ikhlas ya. Wa adatum annahum la yu'tuna illa ma yukhfi wa la yashkur. Bagaimana sebagian orang itu tidak mau memberi kecuali secara diam-diam dan tidak perlu ucapan terima kasih. Fa inistawat hadil ahwal indahu, kalau semua hal ini sama di hatimu, artinya kamu tidak ada pamrih untuk supaya dipuji, tidak ada pamrih bahwa orang yang memberi ini akan memberi lagi, tidak ada pamrih-pamrih tertentu, atau tidak ada pamrih kamu akan menyembunyikan kalau begini, tidak sembunyi kalau begini, karena ada trik yang ada di dalam hatimu. Fa'il ya'lam anna ba'ithahu wa iqamatus sunnati fi syukri wa tahaddus bin ni'mah. Kalau memang kamu menerima secara terang-terangan itu tidak ada beda antaranya disuka orang atau tidak disuka orang, memang kamu natural saja ya. Memang kamu secara alami ya menerima di depan umum, tidak ada keinginan apa-apa, maka berarti kamu termasuk tahaddus bin ni'mah. Itu tidak apa-apa. Sesuai dengan dalil fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya.
Tidak apa-apa kalau itu terjadi. Wa illa, tapi kalau tidak demikian, kamu nerima sumbangan di depan orang itu dengan niatan untuk memamerkan kehebatanmu, memamerkan inilah saya ini diperlukan apa nafsu-nafsu yang ada di hatimu, fahuwa maghrur, berarti kamu tertipu oleh setan gitu. Kalau masih ada tujuan membeda-bedakan pemberian ya, berarti kamu tidak ikhlas. Summa idza alima anna ba'ithahu sunnatu fi syukri, kalau kamu sudah mengerti apa sesungguhnya pendorong daripada kamu mau menerima pemberian atau bantuan di depan umum, kalau tujuanmu itu adalah syukur, tahadus bin nikmah, fala yambaghi ayyaghfula an qada'i haqqil mu'ti. Kalau itu kamu lakukan, hendaknya kamu jangan lupa untuk menjaga hak orang yang memberi kamu. Falyanzur, hendaknya kamu lihat, fa in kana huwa mimman yuhibbu syukra wan nasra fayambaghi ayyukhfiya wa la yashkur. Kalau memang orang yang memberimu ini memang mau pamer, suka dipuji, maka jangan kamu layani, karena kamu nulungi dia berbuat maksiat. Lianna qadha'a haqqihi alla yansurahu ala zulmi. Karena kalau kamu nanti muji-muji dia, umpamanya kamu dibantu oleh seorang konglomerat zalim, dan dia sukanya begitu, nyumbang ke pesantren supaya tampak wah inilah, walaupun dia itu konglomerat hitam, wah tapi dia santunan ke pondok, maka kamu jangan terima. Karena apa? Kamu membantu kezaliman dia. Karena di belakangmu dia akan dibuat kampanye untuk berbuat jahat. Wa talabu syukra zulmun, dia memberi dengan tujuan pamer itu zalim ya. Kan dia tidak ada niatan ikhlas gitu. Wa idza ulima min halihi annahu la yuhibbu syukra wa la yaqsiduh. Tapi kalau orang yang nyumbang ini memang tidak ada niatan begitu, tidak ada niatan kampanye, memang dia mau memberi kebetulan di depan umum, fa inda dzalika yashkuruhu wa yuzhiru shadaqatahu. Kalau begini layak kamu ucapkan terima kasih dan kamu tampakkan pemberiannya. Karena apa? Dia sebetulnya nggak ingin ditampakkan, tapi kita ini tampakkan sebagai tanda terima kasih gitu loh. Jadi beda, kasusnya beda. Mana yang boleh ditampakkan, mana yang tidak boleh ditampakkan. Ini memang tidak mudah, ini urusan hati ya. Orang banyak yang tidak mempelajari sedalam ini. Imam Ghazali memang mengajarkannya seperti ini. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, karena ini perbedaan ini Rasul mengatakan lirrajuli alladzi mudiha baina yadayhi, pada orang yang dipuji di depannya ya. Nabi mengatakan dharabtum unuqahu, kamu muji-muji dia di depannya itu sama dengan kamu pukul lehernya dengan pedang. Lau sami'ah, kalau dia mendengar, maaflah ya. Maaflah itu tidak bagus, tidak membaik, membuat dia baik. Jadi pujian-pujian yang tidak patut itu tidak boleh gitu. Kalau kita puji orang yang betul-betul berhak dipuji itu bagus. Tapi pujian-pujian yang membuat orang jadi sombong itu tidak boleh, itu mencelakakan dia. Dzarabtum unuqahu, seakan kamu bunuh dia ya. Orang itu dengan kamu puji secara tidak sah akan membuat dia semakin gila gitu. Maka kamu sama dengan menyesatkan dia. Ma'annahu sallallahu alaihi wasallam, dalam kasus lain padahal Rasulullah kana yusni ala qaumin fi wujuhihim, tapi pada kesempatan yang lain Nabi itu memuji di depan orang. Jadi ada dua kasus. Ada Nabi pernah melarang orang memuji di depannya, tapi pada kasus lain Nabi memuji orang lain di depannya. Loh, kok beda? Ya karena beda kasus ya. Yang dipuji di sini, yang tidak dipuji di sini, berbeda kasusnya ya. Li thiqatihi biyaqinihim,
Karena Nabi percaya atas keyakinan mereka yang dipuji ini, tidak sombong, tidak riya, tidak bermaksud jelek gitu. Wa ilmihi bi anna dzalika la yadhurruhum. Kenapa satu kaum ini dipuji oleh Nabi di depan umum? Karena Nabi tahu orang ini kalau dipuji dia tidak akan berubah, tidak berbahaya. Tapi satu orang tadi yang dipuji itu dia akan jadi gila-gilaan. Makanya ada satu kondisi di mana orang itu perlu dipuji di depan umum, tapi ada satu posisi yang jangan dilakukan itu ya. Supaya apa? Tidak memperkuat kezalimannya. Punya ada penguasa zalim datang nyumbang di depan umum, disoting, kan akan memperbaiki citranya padahal dia koruptor, perampok namanya gitu. Faqala li wahidin, satu saat Nabi pernah muji orang dan mengatakan innahu sayyidu ahlil wabir ya. Itu tuan dari daerah sana, itu tokoh orang daerah sana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi akhar, dalam hadis yang lain Rasul pernah mengatakan idza ja'akum karimu qaumin fa akrimu. Kalau datang padamu tokoh orang terhormat dari sebuah kaum, fa akrimu, muliakan dia. Nah, jadi ada yang memang harus dimuliakan kalau memang dia pantas untuk dimuliakan. Wasami'a kalama rajulin. Suatu saat Nabi pernah mendengar ucapan seseorang, fa'ajabah. Nabi merasa heran, itu ucapannya bagus sekali. Faqala innal bayani lasihran. Nabi memuji ucapan itu dan mengatakan inna minal bayani lasihran. Ucapan yang sangat jelas itu seakan mensihir, artinya membuat orang terperdaya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, itu hadis riwayat Bukhari ya, inna minal bayani lasihran. Hadis yang lain, idza alima ahadukum min akhi khairan falyukhbirhu. Nabi mengatakan kalau kamu tahu temanmu itu baik, falyukhbirhu, ceritakan ya. Jangan pelit untuk menceritakan kebaikan orang. Kalau kamu disebut siapa, oh itu baik, itu kalau yang baik katakan baik ya. Jangan pelit untuk memuji orang. Fa innahu yazdadu rughbatan fil khair. Karena itu akan membuat dia semakin senang berbuat baik. Kalau saya punya teman, oh dia itu suka membantu, saya katakan oh itu orang baik, suka menolong. Supaya dia kalau dengar dia akan semakin suka menolong. Memuji yang begini ini boleh ya. Pujian yang membuat dia menjadi baik ya. Ini hadis riwayat Imam Daruqutni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza madahal mu'minu rabal imanu fi qalbihi. Apabila orang mukmin itu memuji ya, memuji orang lain dengan benar, rabal iman fi qalbihi, maka iman akan berkembang di hatinya ya. Dengan pujian yang benar ya, bukan pujian-pujian palsu. Wa qala Tsauri man arfa nafsahu lam yadurruhu madhun nasi. Imam Sufyan Tsauri mengatakan apabila orang itu tahu dirinya ya, tahu memang keadaannya seperti apa, lam yadurruhu madhun nas, maka dia tidak apa-apa dicela orang ya, tidak ngefek dicaci maki orang atau dipuji orang. Artinya dipuji atau tidak dipuji sama aja ya. Orang yang masih gila pujian itu kan orang yang menutupi keadaan dirinya. Tapi kalau orang itu memang betul-betul baik, tidak dipuji pun tidak apa-apa, tidak gelo. Karena apa? Kebaikan ini sudah menjadi bagian dari hidupnya, tidak perlu pujian gitu. Wa qala aidan Yusuf bin Asbat, berkata Imam Sufyan kepada Yusuf bin Asbat, idza awlaituka ma'rufan fakuntu ana asarra bihi minka wa ra'aitu dzalika ni'matan minallahi azza wa jalla alayya fashkur wa illa fala tashkur. Idza awlaituka ma'rufan, kalau saya memberimu suatu kebaikan, fakuntu ana asarra bihi minka,
Dan kemudian saya ini menyembunyikan itu kebaikan itu. Wa ra'aitu dzalika nikmatan minallahi azza wa jalla. Karena saya merasa itu semua nikmat dari Allah azza wa jalla. Fashkur, yang begini nih kamu syukuri ya. Artinya sesuatu yang tidak ditampakkan itu justru harus disyukuri. Wa illa fala tashkur. Tapi kalau tidak, jangan kamu terima kasihkan. Jadi terima kasih pada yang orang betul-betul tulus melakukan kebaikan. Fadaqaiqu hadhil ma'ani yambaghi ayalhadha may yura'i qalbahu. Pembahasan ini memang agak jelimet ya, tetapi ini lembut. Fadaqaiq ya, kelembutan arti ini ya, tentang bagaimana sikap hati antara menerima terang-terangan atau secara diam-diam. Ini sebaiknya diperhatikan oleh orang yang menjaga hatinya. Karena ini bukan soal apa itu perbuatan lahir, tapi perbuatan hatinya. Fa inna a'mal al-jawarih ma'a ihmali hadhihi daqa'iq dhahkatun lisyaitani wa syamatatun lahu. Karena perbuatan-perbuatan kita, amal-amal kita, kalau tidak ada penelitian ke dalam ya tentang masalah hati, masalah pendorongnya, ikhlas atau riya, akan jadi tertawaan setan. Bisa jadi kita berbuat susah payah tapi tidak ada ikhlas, ya ditertawakan sama setan, nggak ada artinya gitu. Wa syamatatun lahu, dan jadi maki-makian setan. Di kasratit ta'abi wa qillatin naf'i, karena kesulitannya berat tapi nggak ada manfaatnya. Jadi banyak orang karena tidak meneliti keadaan hatinya ya, mungkin dia sudah susah payah berbuat baik, tetapi tidak ada artinya. Karena apa? Tidak ada ikhlasnya, penuh riya, penuh ujub, penuh penyakit amalnya. Kelihatannya besar tapi nilainya sangat-sangat kecil. Famithlu hadzal ilmi walladzi yuqalu fihi, pengetahuan tentang hal ini yang dijelaskan Imam Ghazali tadi tentang rahasia hati, bagaimana sikap memberi diam atau terang-terangan atau sirri yang hanya bisa dikontrol oleh hati nurani orang ini. Yuqalu fihi anna ta'alluma mas'alatin wahidatin minhu afdalu min ibadati sanatin. Nah ini, kamu belajar satu masalah saja ya tentang hakikatnya hati tadi, tentang belajar ikhlas, melawan riya, melawan ujub, melawan itu lebih utama dari kamu ibadah 1 tahun. Kamu ibadah 1 tahun gue jengkulit tapi hatimu tidak ada ikhlasnya, hatimu tidak ada rasa tunduk patuhnya pada Tuhan, hanya untuk pameran. Tidak ada artinya setahun kamu sholat, setahun kamu berbuat baik, tapi kalau tujuannya tidak ada ikhlasnya, tidak ada takarrubnya pada Allah, hanya untuk pencitraan. Makanya belajar ilmu seperti ini, satu masalah, satu poin aja tentang masalah hati itu lebih bagus daripada kamu beribadah tanpa ilmu 1 tahun. Idh bihadzal ilmi tahya ibadatul umri. Karena dengan ilmu hati seperti ini, ibadahmu seumur hidup akan jadi baik gitu. Jadi tidak kalah penting belajar ilmu tentang hati ini, ilmu tasawuf ini. Karena dengan begitu amal seumur hidup jadi benar gitu. Wabil jahli bihi tamutu ibadatul umri kullihi wa ta'attal. Tapi kalau kamu tidak bisa mengolah tentang ilmu hati tadi, maka akan mati semua amal sepanjang usiamu dan tidak ada gunanya. Kesimpulannya, wa alal jumlah, secara global, fal akhdhu fil mala'i warraddu fis sirri ahsanul masaliki wa aslamuha. Kesimpulannya Imam Ghazali dari pembahasan 2 hari ini, menerima zakat atau sedekah di depan umum kemudian dikembalikan lagi dalam keadaan sirri
itu lebih bagus. Ahsanul masalik, itu jalan yang paling bagus. Wa aslamuha, ya. Ini yang saya lihat seperti dilakukan guru saya Mbak Idris dulu. Zahirnya dia nerima zakat tapi tidak diterima, diberikan lagi ke orang lain. Jadi dia nerima di depan orang tapi diberikan lagi pada orang lain, ya. Bukan untuk dimiliki sendiri. Ini lebih bagus, ya, dari komparasi dua hal tadi. Fala yambaghi ayyudfa'ah bitazwiqati illa an takmalal ma'rifah bihaitsu yastawi sirru wal alaniyah. Maka tidak baik, ya, orang itu untuk menolak sedemikian macam kecuali dia sudah ngerti betul hatinya ini tidak ada beda antara sirri dan alaniyah. Wa dzalika huwal kibritul ahmar. Ini sesuatu yang langka. Kibritul ahmar itu belerang merah. Tidak ada belerang merah. Belerang warnanya kuning. Fa dzalika huwal kibritul ahmar. Ini adalah belerang merah. Artinya sesuatu yang tidak jarang terjadi. Alladzi yutahaddatsu bihi wa la yura. Yang gampang diomongkan tapi sulit dilihat, ya. Oh, ini pembahasan yang sudah sedemikian rupa, ya. Jadi semua tadi kan berpihak kepada bagus mana sirri dan alaniyah. Tapi sesungguhnya kata Imam Ghazali, orang itu jangan tertipu sampai dia memahami sirri dan alaniyah itu sama. Karena tujuannya tidak untuk manusia. Dilihat tidak dilihat orang, tidak ada arti bagi orang makrifat. Karena tujuannya apa yang dilihat oleh Allah. Nah ini sulit. Orang beribadah seperti ini sulit, ya. Wadzalika huwa al-kibritul ahmar. Ini adalah belerang merah. Tidak ada belerang merah itu di mana ada? Sulit lah. Atau mungkin ada tapi jarang terjadi, gitu. Al-kibritul ahmar. Itu sesuatu yang langka. Gagak putih ini ono, enggak ono kan. Alladzi yutahaddatsu bihi wa la yura. Gampang diomong tapi angel didelok, prakteknya sulit. Orang bisa ngomong ikhlas-ikhlas tapi prakteknya angel. Bagaimana orang itu punya perasaan yang sama, dipuji atau dicela, dilihat atau tidak dilihat manusia, ya. Ini sudah sesuatu yang sulit, ya. Urusan hati memang tidak mudah, ya. Maka nas'alullahal karim, kita memohon pada Allah yang maha pemurah, husnal auni wat taufiq. Kita mohon pada Allah supaya diberi pertolongan dan bimbingan, ya. Karena sulit sekali, ya. Betul-betul sulit. Imam Ghazali aja mengatakan itu memang sulit, ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin, ya. Semoga Allah memberi kita pertolongan untuk bisa berbuat dengan ikhlas, ya. Amin Allahumma amin.